warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sri MT Mau, saya dari kelas 4B, NIM 1314-21056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Yang pertama ada aspek utama sosial budaya. Pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa adalah salah satu aspek utama dalam bidang sosial budaya yang memainkan peran seperti dalam membentuk identitas bangsa. Bahasa tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi, tetapi mencerminkan budaya, tradisi, dan nilai-nilai suatu kelompok bermasyarakat. Selanjutnya, adat, istiadat, dan tradisi. Adat, istiadat, dan tradisi adalah bagian penting dari bidang sosial dan budaya suatu masyarakat. Mereka mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, ritual, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, persepsi tentang kekuasaan. Persepsi tentang kekuasaan dalam konteks pembangunan sosial dan budaya dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteks masyarakat yang terlibat. Berikut ini adalah beberapa persepsi yang mungkin terkait dengan kekuasaan dan konteks pembangunan sosial dan budaya. Yang pertama adalah kekuasaan sebagai dominasi, kedua kekuasaan sebagai pemberdayaan, dan yang terakhir kekuasaan sebagai transformasi sosial. Selanjutnya, kekuasaan sebagai kolaborasi dan dialog. Dalam perspektif ini, kekuasaan dipandang sebagai proses kolaborasi dan dialogis antara berbagai pemangku kepentingan. Kekuasaan dianggap sebagai kemampuan untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menemukan sosial, dan mengambil keputusan yang memperhitungkan kepentingan dan aspirasi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, hubungan dengan alam atau locus of control. Konsep locus of control adalah tentang keyakinan individu terhadap sejumlah mana mereka memiliki kendali atau pengasuh atas kehidupan mereka sendiri. Ketika ditetapkan pada pembangunan sosial budaya, hubungan dengan alam dapat mempengaruhi persepsi locus of control seseorang. Selanjutnya, golongan-golongan masyarakat. Yang pertama golongan tradisionalis, kedua ada golongan modernis, dan yang terakhir ada golongan ambivalen. Pendidikan wahana utama pembangunan sosial budaya. Yang pertama pendidikan formal, kedua pelatihan sebagai aspek pendidikan formal, dan yang ketiga pemberantasan buta huruf. Baik, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.